Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelahan sel bersama rekan-rekan saya. Saya Feby. Saya Rizky. Saya Fikri. Selamat menyaksikan. Pembelahan sel. Pada organisme bersel satu, pembelahan sel merupakan cara perkembangbiakan. Sedangkan pada organisme multiseluler, pembelahan merupakan cara untuk pertumbuhan. Ada dua cara untuk pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Persamaan keduanya adalah tahapan-tahapan atau fase pembelahannya. Sedangkan perbedaannya dalam hal tujuan dan hasilnya. Pertama, mitosis. Mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, berhubungan dengan pertumbuhan dan perbaikan sel-sel rusak. Terjadi pada sel somatis. Hasil satu kali mitosis dari satu sel induk menghasilkan dua sel anakan yang memiliki ciri yang sama dengan induknya. Kedua, meiosis bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom sel induk. Meiosis ini terjadi pada pembentukan sel kelamin. Untuk tahap lebih lanjut, pada tahapan mitosis akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu saudari Feby. Mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telopase. Antara tahap telopase ke tahap profase, berikutnya terdapat masa istirahat sel yang dikarenakan interfase. Tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel. Pada tahap interfase, inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Mitosis terdiri atas 4 fase yang terjadi secara berurutan, yaitu profase. Memasuki profase, kromatin mengalami kondensasi, membentuk kromosom. Kromosom cepat memendek dan menjadi lebih tebal. Tiap kromosom terdiri atas 2 kromatid yang dihubungkan oleh sebuah sentromer, nukleus, dan membran inti menghilang. Akhir profase terbentuklah spindel. Yang kedua adalah metafase. Kedua kromatid dalam satu kromosom sering disebut kromatid kakak dan adik. Masih dihubungkan oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator sel. Kromosom berada di tengah bidang ekuator. Yang ketiga adalah anafase. Kedua kromatid memisahkan diri dari masing-masing bergerak sebagai kromosom anak menuju kutub dari spindel yang berlawanan letaknya. Proses ini didahului oleh membelahnya sentromer menjadi 2 bagian. Fase ini menyelesaikan pembagian jumlah kromosom secara kuantitatif sama ke dalam sel anakan. Kecuali itu juga berlangsung pembagian bahan genetik secara kualitatif sama. Keempat, ada telopase. Datangnya kromosom anakan di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telopase. Terbentuknya membran inti baru, anak inti baru, dan menghilangnya spindel terjadi selama fase ini. Dengan terbentuknya 2 buah inti baru, maka di tengah sel terbentuk dinding yang baru. Berlangsunglah sitokinesis pembelahan sitoplasma. Sekian materi tentang pembelahan mitosis. Selanjutnya materi tentang meiosis akan dijelaskan oleh rekan saya Fikri dan Rizky. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pembelahan sel, yaitu meiosis. Meiosis itu ada 2 ya, jadi mau jelasnya meiosis 1 dulu. Nah, meiosis merupakan pembelahan pada sel kelamin gamet yang sering disebut dengan pembelahan reduksi. Maksud dari pembelahan reduksi itu sendiri merupakan pembelahan sel induk diploid yang menghasilkan 4 sel anakan haploid. Di dalam jenis pembelahan ini terdapat 2 tahap pembelahan, yakni sebagai berikut. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, aku mau ngejelasin tahap-tahapnya ya. Jadi di meiosis 1 tuh yang pertama itu ada profase 1. Nah, profase yang terjadi dapat dibedakan
menjadi subtahap leptogen. Kromatin berubah menjadi kromosom. Zigoten, sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom homolog berpasangan. Pakiten, kromosom homolog masing-masing membelah sehingga mempunyai 4 lengan. Diploten, kromosom homolog agak terpisah dan diakinesis. Sentriol berada di kutub yang berlawanan. Terbentuk benang gelondong, membran inti, dan nukleus lenyap. Nah, selanjutnya ada metafase 1. Kromatid berjejer secara berpasangan pada bidang ekuator. Selanjutnya ada anafase 1. Masing-masing kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan ada juga yang terakhir yaitu telofase 1 ya. Pada tahap ini membran inti dan nukleus kembali terbentuk. Namun, benang spindel lenyap. Membran sel mulai terbentuk sehingga sitoplasma telah terbelah menjadi 2. Nah, jadi sitokinesis ya. Membentuk 2 sel anakan yang mempunyai separuh kromosom induk. Selanjutnya meiosis 2 disampaikan oleh Fikri. Oke guys, saya Fikri. Saya akan menjelaskan meiosis 2. Jadi pada tahap profase 2 yaitu ini ya. Membran inti dan nukleus lenyap di tahap ini, sedangkan sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Lalu sentromer terikat pada benang-benang gelondong. Metafase 2. Metafase 2, kromatid berjejer di bidang ekuator. Anafase 2. Anafase 2, sentromer melakukan pembelahan kromatid, memisah dan masing-masing bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Lalu telofase 2. Membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali. Kromatid sudah berubah menjadi kromatid. Sitokinesis terjadi di tahap ini sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Oke, jadi segitu saja ya guys. Baik, setelah kita membahas dari kedua materi tersebut, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan juga meiosis, sekarang kita akan membahas tentang perbedaannya. Aspek perbedaan: pertama, tempat berlangsung. Jika mitosis pada sel somatik, sedangkan meiosis pada sel kelamin. 2. Tujuan: pada sel mitosis, pertumbuhan serta pergantian sel rusak atau mati. Pada meiosis, pembentukan gamet. 3. Kandungan genetik pada sel-sel anak. Mitosis sama dengan sel induk. Meiosis berbeda dengan sel induk. Jumlah sel anak: mitosis 4 sel, meiosis 2 sel. Jumlah pembelahan: mitosis 1 kali, meiosis 2 kali. Jumlah kromosom pada sel anak: mitosis sama dengan sel induk atau diploid, sedangkan meiosis setengah dari sel induk atau haploid. Yang terakhir, pindah silang dalam kurung crossing over. Mitosis tidak terjadi, meiosis terjadi pada akhir profase.